Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur karena kita masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita diperkenankan pada sore menjelang malam hari ini untuk dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib. Lebih bersyukur lagi kita bisa berjamaah. Tidak ada ungkapan utama, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tiada henti-hentinya kita sampaikan juga kepada Nabi Agung kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya hingga zaman nanti. Bismillah, atas izin Allah juga kita berharap kita akan mendapat syafaat di akhir nanti. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita jelas kita di dunia hanya sementara, tidak lama. Dan kehidupan kita itu ya bakal sirna. Dan kehidupan kita di dunia ini rata-rata, tapi saya tidak tahu kalau ada yang mungkin pernah hidup lagi. Ada di antara kita yang pernah mati kira-kira? Halo. Jadi hidup kita itu cuma sekali. Nah, ibu-ibu ada yang pernah mati, Bu? Tidak ada kan? Ya. Berarti kita sekarang ini menuju kematian bahasanya, Bu. Karena memang kita hidup cuma sekali. Oleh karena kita hidup cuma sekali ini, karena memang sudah Allah tetapkan kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita. Karena sudah Allah tetapkan, kita seharusnya, karena sudah ketetapan ini, kita harusnya lebih hati-hati. Bahkan bahasa umumnya itu kita harus lebih mempersiapkan diri. Bukan berarti siap bunuh diri, bukan. Maksudnya mempersiapkan apa untuk sangu mati. Jadi di dunia ini kita hakikatnya istilahnya itu mengumpulkan bekal untuk setelah mati. Nah, kalau di dunia ini kita tahu persis bagaimana ketika kita misalnya mau pergi. Ya, contoh yang paling ya mungkin kaitannya dengan ibadah, misalnya umroh. Karena kalau haji sekarang ini 30 tahun enggak ya? Katakanlah ya mungkin 20 tahun saja. Nah, 20 tahun saja usia kita berapa sekarang, umpamanya baru daftar sekarang. Sekarang misalnya 60, berarti nanti berangkat kira-kira 80. Itu kalau masih ketemu. Nah, jadi itu saja butuh persiapan. Minimal daftarnya itu sekarang saya tidak tahu, kalau kemarin 25 juta. Nah, 25 juta itu menggendon. Jadi tabungan kita selama 20 tahun. Nah, saya tidak tahu dikasih bunga apa enggak itu nanti. Nah, Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas dunia saja kita butuh bekal. Kita butuh katakanlah persiapan untuk menghadapi dunia ini. Tapi persiapan dunia batasnya hanya dunia, kesengsaraan dunia. Misalnya kita bekerja hari ini, tujuannya kan kalau misalnya kita digaji harian, ya supaya besok bisa bertahan. Misalnya untuk beli, ya, untuk makan besok pagi. Kalau kita gaji mingguan, berarti hari Sabtu besok gaji untuk mempertahankan kehidupan seminggu yang akan datang. Karena kalau tidak ada yang dimakan, ya wallahu a'lam. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan, karena kita pasti mati, maka ada yang perlu kita persiapkan. Amalan-amalan apa yang harus kita persiapkan? Nah, amalan dunia saya tidak akan menyampaikan, karena ini amalan akhirat yang harus saya sampaikan.
Karena amalan akhirat inilah yang mungkin kadang-kadang kita tidak begitu perhatian. Kalau amalan dunia kadang-kadang kita mungkin lembur, ya, sampai menambah waktu, ya, pekerjaan-pekerjaan kita. Tapi pernahkah kita lembur untuk pekerjaan akhirat, nambah waktu misalnya, sholat misalnya, nambah waktu. Ini kalau bisa kan sholat saja itu kita itu cepat, yang 5 waktu itu. Bila perlu Allahumma lantas jalan setelah sholat, tidak perlu lagi berzikir atau berdoa. Nah, Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Yang pertama memang harus perbanyak kita berzikir. Zikirnya yang utama la ilaha illallah. Kemudian zikir apa lagi? Ya, solawat. Ini solawat ini masya Allah, ini memberikan gambaran kepada kita ketika kita banyak bersolawat nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah, yang ketiga perbanyak istighfar. Nah, istighfar juga ini masya Allah, ya, ada istighfarnya para nabi. Ya, contohnya Nabi Yunus ketika masuk di dalam perut ikan itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada istighfar yang pendek, astagfirullahaladzim. Monggo tinggal pilih mana yang dianggap ringan bacanya atau mungkin yang sudah hafal. Karena istighfar ini banyak manfaatnya. Dan dengan perbanyak istighfar juga ini iblis saja itu tidak mau beristighfar, tidak mau tobat, sehingga masya Allah sampai nanti di akhirat iblis ini nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kita yang makin banyak istighfar, fa insya Allah peluang kita masuk surga semakin besar. Jadi umpamanya kita banyak melakukan dosa, kecuali dosa besar barangkali. Kalau dosa besar itu masya Allah, itu urusannya dengan Allah. Ketika kita mau tobatan nasuha, mungkin fa insya Allah diampuni. Tapi kalau dosa-dosa kecil, fa insya Allah dengan istighfar sudah cukup. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa lagi? Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Amaliyah kita perbanyak sodako. Perbanyak sodako. Silakan dibuka di dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-10 kalau tidak salah. Nah, itu digambarkan bagaimana 199 sampai 100. Di sana Allah menggambarkan kepada kita, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu minas sholihin. Di sana Allah mengingatkan kepada kita bahwa nanti orang yang meninggal itu minta dikembalikan lagi ke dunia ini. Minta dikembalikan. Apa yang akan dilakukan supaya dia bisa bersedekah dan beramal soleh. Nah, ini Allah sudah menggambarkan nanti akan ada orang yang menyesal ketika setelah mati. Minta supaya dikembalikan supaya bisa bersedekah dan beramal soleh. Nah, beramal soleh diantaranya ya seperti bersilaturahmi, termasuk hari ini kita saling wasiat. Nah, Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang perlu saya sampaikan hari ini. Mari kita terus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, dan kematian itu adalah jalan yang terbaik buat kita untuk menghadap Allah, dan insya Allah Allah siapkan kita untuk bertemu dengan Allah. Nah, jalan untuk bertemu dengan Allah hanya kematian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau bersawab kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.